Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Apa kabar para psikopers, orang-orang baik tapi hobi lihat film pembunuhan? Kembali Ed Clipper hadir untuk terus berusaha menyajikan klip dan review film-film keren yang tentunya memacu adrenalin. By the way, kalian masih ingat dong dengan adegan-adegan ini? Setelah kemarin membahas si Kobil bernama Bunny Man, ternyata banyak juga yang ingin melanjutkan kisah badut psikopat ini. Maka dari itulah, kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang berjudul... Film ini masih bercerita tentang kelakuan si badut kelinci yang kemarin sempat terluka oleh perlawanan para sandranya. Dan kali ini, kita akan melihat lagi perjuangan para sandra untuk menghabisi sosok berdarah dingin ini. Apakah mereka akan berhasil? Cerita berawal dari kedatangan sekelompok siswa SD Impres yang kekeh akan melakukan studi tour padahal sudah dilarang oleh gubernur. Namun tanpa ada yang sadar jalan yang sedang mereka lalui berada di daerah kekuasaan si badut kelinci yang berjiwa psikobil. Keberadaan seorang ciwi membuat Bu Sopir penasaran apakah remaja ini bagian dari rombongannya atau cuma mau nebeng doang. Rupanya semua ini adalah jebakan si badut Bunny Man yang sedang berburu daging-daging muda. Sebagian besar siswa akhirnya meninggoy di tangan si badut untuk dijadikan berbagai macam olahan. Dan inilah... Beberapa hari kemudian si badut kembali berburu untuk mendapatkan stok daging yang lebih banyak. Di mana kali ini ia menyasar area perkemahan yang sering dijadikan arena adu songkol para pasangan jadah. Aha, gak butuh waktu lama si badut menemukan sebuah tenda pelangi tempat di mana dua insan akhir zaman sedang adu songkol. Tapi sebelum memanen mereka, si badut akan menghabisi kewes jomblo terlebih dulu, hitung-hitung mengakhiri drama kesepiannya selama ini. Jiwa raga wanita malang ini auto remuk setelah dibak kecrot si badut yang bertenaga besar. Sementara si pasangan jadah tidak mendengar kekacauan yang telah terjadi saking asiknya adu songkol di dalam tenda. Kegiatan si badut setiap harinya ya cuma berburu dan berburu korban. Karena selain untuk memenuhi kebutuhan protein hariannya, ia menyetorkan hasil buruan kepada temannya yang bernama Joe. Di mana pria tersebut adalah si pemburu di sequel pertama yang merupakan penjual daging jelema. Hey boy. Joe yang baru mengunboxing seorang bocil heran dengan gelagat si badut yang terlihat bete. Kemudian Joe meluapkan kemarahannya karena di sequel pertama kemarin, dua sandera berhasil kabur bahkan sempat melukai si badut. Fucking who, huh? You ain't spelled shit right since. Don't look at me like that. Joe merasa kemampuan si badut dalam melakukan aksinya mulai menurun. Hingga ia pun khawatir kerjasama mereka selama ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Got your car stolen? Hey, numbnut! Joe dan si badut tinggal di sebuah daerah terpencil yang sering dijadikan tempat singgah bagi para pengendara yang akan pergi keluar kota. Dan di penginapan kecil inilah, Joe pun menjajakan olahan daging jelema hasil tangkapan si badut. Bahkan agar bisa dinikmati semua kalangan, ia menjual dendeng daging horor ini dalam kemasan saset. Sebuah keluarga mendatangi penginapan Joe untuk menanyakan arah jalan menuju luar kota. Namun karena tempatnya yang terlihat horor, si ayah menyuruh keluarganya untuk menunggu di dalam mobil. Tell me how to get to the I-95. Go south a couple miles out of town.
Setelah memberitahu arah jalan, Joe terlihat kepo dengan keluarga si pengunjung yang kelihatan segar dan pada montok. Namun perhatiannya langsung teralihkan oleh si pengunjung yang tertarik dengan produk dendeng daging buatan Joe. You got it. Si pengunjung bertanya kenapa ada stiker bintang di kemasan daging. Kemudian Joe menjelaskan jika itu adalah daging sapi unggulan yang kelezatannya mengalahkan daging A5. Padahal, stiker daging ini adalah tanda bahwa daging tersebut berasal dari seorang anggota polisi. I ain't got no change. Setelah mendapatkan jajanan horor, si ayah memberikan daging anggota polisi kepada keluarganya. Joe pun merasa puas karena keluarga kecil ini begitu menikmati produk UMKM-nya. Yum, yum, yum. Yeah, that's good stuff. Joe jelas bertanya-tanya kenapa hasil buruan si badut hari ini cuma tangkurak bagong itu pun dapat mulung dari pinggir jalan. Sementara si badut seolah gak peduli dan lebih tertarik dengan seekor kelinci di hadapannya. How many times do I have to tell you? Joe menyuruh si badut makan barbeque daging jelema yang sudah ia siapkan karena belum pernah ada kejadian kelinci memangsa kelinci. Seriously? Perlahan si badut dihantui rasa bersalah atas banyaknya orang-orang tak bersalah yang sudah ia habisi. Batinnya pun kian tersiksa karena belakangan ini ia sering kena semprot Joe dan selalu memaksanya berburu korban. You accomplished a lot right now. Remember that joke I told you? Hari yang cerah dijadikan kesempatan oleh Joe untuk berburu, di mana kali ini ia melihat sekelompok ciwi-ciwi haredang yang sedang ngabolang di kawasan hutan. Si Kobil mana yang gak tertarik akan keberadaan daging-daging segar di daerah kekuasaannya. Lalu ia memerintahkan si badut mencari posisi yang pas untuk melakukan penyergapan. Salah satu dari mereka minta istirahat setelah kekerosakan menembus rimbunnya hutan. Terlihat si kewes bernama Sarah pun kesal karena dari tadi temannya yang satu ini terus meminta istirahat. Karena keadaan ini, Sarah dan Lauren disuruh pergi duluan, biarlah mereka beristirahat sejenak mengendorkan otot ceker terlebih dulu. She's not a bitch all the time. I know, I agree. Dalam pantauan si badut, mereka gibahin Sarah dan Lauren yang sepertinya menjalin hubungan jadah. Tak lama kemudian si pirang curiga akan adanya sesuatu yang sedang memperhatikan mereka. No, I'll be right back. Teriakan si pirang tentu saja membuat wanita ini ketakutan. Apalagi kedua temannya sudah berada jauh dari lokasinya. Saat temannya dirujak si badut, si pirang berusaha kabur sambil mencari Sarah dan Lauren. Cuma yaitu dia, ia malah masuk ke sebuah gudang milik Joe. Sarah dan Lauren tidak tahu akan nasib kedua teman mereka yang sudah pada tewas. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah lokasi yang tak lain adalah area penginapan milik Joe. Entah kenapa Sarah merasakan aura negatif saat berada di tempat ini. Namun menurut Lauren mending jajan terlebih dulu sembari menunggu kedua teman mereka. Setibanya di warung, Lauren langsung mengambil sarden cap bagong dengan metode pembayaran cash non-delivery. Mereka pun heran karena tidak melihat si penjaga warung di tempat yang terkesan horor ini. I know, it's like layers of dirt. On the floor over there. On the floor. Hi. Dengan tatapan bisnisnya, Joe melayani kedua pengunjung yang tentu saja tidak akan ia sia-siakan. Sementara mereka yang ketakutan bertanya apakah ada kamar kosong yang bisa mereka sewa. Sorry to bother you.
Joe yang malah ngobrak membuat Sarah semakin ketakutan dan mengajak Lauren untuk segera pergi. Karena baginya lebih baik tidur di tengah kebun daripada kerek di tempat orang aneh seperti ini. Joe katanya gak terima akan perlakuan para kewes yang menurutnya tidak sopan. Punten-punten atuh. Tapi meskipun demikian, Joe mempersilahkan mereka jika mau menginap di tempatnya. Lah, pengunjung mana yang akan mau jika disambut oleh ledakan pelor seperti tadi? Dan karena mereka malah menolak, Joe akhirnya mengancam mereka untuk masuk ke tempatnya. Move it! Wake up! Joe memarahi Sarah untuk jangan sok paling berani di hadapannya, karena gak lama lagi ia dan Lauren akan dijadikan olahan yang bisa mendatangkan cuan. Tapi sebelum itu, ia akan bersenang-senang dulu dan mencicipi barang pecah belah Lauren. You up! Good women. You... Come on! I can bring you people! Sarah meminta Joe untuk jangan menyodok belahan jiwanya, dan sebagai gantinya, ia akan memberikan Joe para kewes yang lebih banyak. Lanjut, Sarah pun menceritakan bahwa selama berhiking di tengah kebun, ia sempat melihat sekelompok ciwi-ciwi yang sedang bercamping. Mendengar tawaran Sarah, Joe langsung tertarik. Lalu setelah mereka sepakat, Joe melepaskan Sarah untuk mencarikan pengganti bagi Lauren. Now you listen real good. Joe mengancam Sarah untuk jangan coba-coba kabur jika tidak mau melihat Lauren di atas piring. Lalu setelah melepaskan ikatan Sarah, si badut membekalinya sepucuk pistol agar bisa dengan mudah menggiring para korban yang Sarah janjikan. I see in your eyes. You got 30 minutes! Ketika Joe pergi, Lauren meminta si badut untuk melepaskan ikatannya. Tapi daripada nurut, si badut malah pamerin wajahnya yang mengerikan. Ih anjir, meniru jir. Ketika malam datang, kita beralih ke sekelompok mahasiswi yang sedang menikmati hiemnya suasana hutan dengan bercamping. Tak lama kemudian, Sarah menemukan keberadaan mereka yang tadi sempat bertegur sapa dengannya. Adegannya sih memang tidak diperlihatkan. Kemudian Sarah mengumpulkan keberanian untuk mengiring mereka ke tempat para psikobil. Is this some kind of joke? Para kewes auto heran akan gelagat Sarah yang menenteng pistol. Lalu sambil memberikan ancaman, Sarah menyuruh mereka untuk ikut bersamanya. Now we're gonna walk down this path. Para mahasiswi ini gak berkutik oleh ancaman Sarah yang entah kenapa mendadak jadi seperti ini. Hingga mereka pun terpaksa mengikuti perintah Sarah sebelum teman mereka dikdor. Move. Ketika janji sudah terpenuhi, Joe langsung melepaskan Sarah dan Lauren. Keadaan ini membuat para mahasiswi sadar bahwa mereka cuma dijadikan alat barter oleh Sarah. Lalu tanpa berlama-lama, Sarah dan Lauren bergegas kabur sebelum Joe berubah pikiran. I just saved your life. Lauren menyalahkan perbuatan Sarah yang telah mengorbankan orang lain demi keselamatan mereka. Namun bagi Sarah cuma itu yang bisa ia lakukan agar mereka tidak mati sia-sia. Tapi tetap saja, Lauren tidak suka karena mending lapor polisi meskipun harus berjalan belasan kilometer. Bacotan Lauren tentu saja membuat Sarah emosi karena bukannya berterima kasih, Nikewes terus menyalahkannya. Apologize for saving your life. You don't get it. No, I can't leave them here like this. Dikira orang lain, ternyata itu adalah si badut yang ingin kembali menangkap Sarah dan Lauren. Mereka yang kaget pun cuma terdiam tanpa melakukan perlawanan atau bahkan berlari. Di keesokan harinya, seorang anggota polisi mendatangi penginapan Joe, di mana kedatangan Pak Sheriff ini dalam rangka untuk mencari bawahannya yang sudah beberapa hari tidak kembali ke kantor. Padahal seperti yang kita tahu, Pak Pol yang malang itu sudah menjadi dendeng dalam kemasan sachet. What can I do you for? An old Mill Creek road.
Joe belaga tidak tahu saat Pak Sheriff menanyakan keberadaan bawahannya. Lalu dengan posisi siap menembak, Joe memperhatikan Pak Sheriff yang seolah tidak percaya dengan kata-katanya. "Pak, tolong saya, Pak." You play the piano? No, I do not play the piano. Selain kehilangan anak buahnya, Pak Sheriff menceritakan jika belakangan ini banyak para pendatang yang menghilang di daerah ini. Kemudian Joe pura-pura prihatin di tengah pertanyaan Pak Sheriff yang seolah menunggu Joe keceplosan. Terlebih yang Pak Sheriff tahu anggotanya itu menghilang saat berpatroli di sekitar penginapan Joe. My God. Pak Sheriff meminta Joe untuk menghubunginya jika mengetahui keberadaan bawahannya. Tak lupa juga ia mencicipi barang dagangannya Joe yang sebenarnya sudah pada lapuk. Listen up, you little faggots! Sebelum mengeksekusi para korban, Joe akan bersenang-senang dulu dengan ketiga sandera ini. Di mana kali ini ia akan melakukan sebuah permainan yang berlandaskan penderitaan dan persikopatan. Lalu dari ketiga calon korban, Joe mengambil yang paling jangkung untuk ia jadikan NPC dalam permainan bernama Drum Ceria Pembawa Petaka. We got a little surprise for you! Joe sudah menempatkan si korban di atas bukit karena ia akan menggunakan gravitasi untuk memblender wanita ini di dalam drum. Rupanya drum kematian ini sudah dipakai Joe untuk menyembunyikan jasad seorang korban dari sequel pertama. Terlihat wanita ini pun semakin ketakutan karena sudah pasti akan bernasib sama seperti para korban Joe sebelumnya. Here we go! You're gonna be okay. Sebelum melakukan kesadisannya, Joe memasang paku reng di setiap sisi yang nantinya akan mengelitiki si korban sampai tewas. Lalu setelah semuanya terpasang, tiba saatnya Joe bersenang-senang. Looks like I got a strike! Berbeda dengan Joe yang terlihat happy, si badut mendadak kepikiran bahwa ia sudah melakukan dosa besar. Sekembalinya ke gudang, Joe sedang memilih korban lagi dan dengan cara apa ia akan menghabisinya. Lalu dengan metode cap cip cup, pilihan Joe jatuh kepada si kewes berambut coklat yang dari tadi paling ketakutan melihat dirinya. Kemudian Joe tiba-tiba menyuruh si korban kabur dengan berlari sekencang-kencangnya. Wanita ini jelas heran dong. Run, bitch, run! Pantesan Joe menyuruhnya kabur karena si badut sudah pasti akan menangkapnya. Lalu wanita malang ini pun bersembunyi saat keberadaannya diketahui oleh si badut. Setelah si korban tertangkap, Joe melepaskan si kewes bernama Cat untuk mengikuti jejak sahabatnya. Lalu tanpa pikir panjang, Cat pun kabur meskipun tidak tahu harus kemana. Mumpung si korban masih pingsan, si badut akan menghabisinya menggunakan bor. Tapi sebelum itu si badut akan menggunakan helm Apollo 11 seperti kebiasaannya. Cat langsung bersembunyi setelah mendengar teriakan sahabatnya yang kini sudah tewas. Akan tetapi Cat masih saja penasaran untuk melihat kondisi sahabatnya. Singkat cerita, Joe dan si badut mengumpulkan para korban yang tersisa untuk dieksekusi. Tapi bagi para psikobiliawan, para kewes ini bakalan sayang jika langsung dihabisi. Maka dari itulah, Joe menyuruh si badut untuk langsung memilih jika mau mencicipi celengan salah satu korban sebelum mereka habisi.
John heran dengan tingkah laku si badut yang tidak seperti biasanya. Bahkan kelakuan gajehnya membuat bedil kesayangan Joe mendadak macet. Mumpung ada kesempatan, Kate berusaha untuk meloloskan diri. Ia pun sudah gak peduli dengan kakak-kakak lesbong ini. Yang penting dirinya bisa kabur, dan kabur. You haven't gone far at all, little one. Kate gak bisa berlari lagi setelah kedua cekernya terluka. Hingga Joe dan si badut pun bisa dengan mudah dan mempercepat eksekusi bagi dirinya. Namun keadaan ini dijadikan kesempatan oleh Sarah dan Lauren untuk segera kabur. Ketika Kate dikelitiki Sensor sampai rampung, Joe mendengar pelarian Sarah dan Lauren yang melihat kedatangan Pak Sheriff. Pak Sheriff yang sedang patroli akhirnya tahu apa yang dilakukan Joe selama ini. Lalu ia menyuruh para kewes untuk menunggu di mobil biar dirinya saja yang menghadapi Joe. Tak lupa juga ia memberitahu keberadaan sepucuk pistol di dalam mobil yang bisa mereka gunakan dalam keadaan darurat. Pak Sheriff sebenarnya sudah menduga akan kelakuan Joe yang selalu menculik para pendatang di daerah ini. Bahkan ia bisa menebak bahwa anak buahnya turut menjadi korban Joe dan si badut. I'm just going for a walk. So why don't you do me a favor there, boy? Pak Sheriff yang kelewat emosi menantang Joe adu koboi daripada memprosesnya menggunakan hukum yang tumpul ke atas bahkan tumpul kemana-mana. Tantangan tersebut tentu saja diterima oleh Joe, si paling berpengalaman dalam urusan tembak-menembak. Alright. Entah siapa yang memenangkan duel maut antara Joe dan Pak Sheriff. Yang pasti si badut sudah tidak peduli dan lanjut mencari kedua sandranya. Dengan meninggalkan senjata andalannya, si badut menemukan para kewes yang sedang anteng menunggu Pak Sheriff. Terlihat mereka pun khawatir takut perjuangan Pak Sheriff berakhir dimoncong bedil si Joe. I hope so. Saat Lauren tewas di tangan si badut, kita beralih ke duel maut yang ternyata dimenangkan oleh Joe. Oh tapi tenang, Pak Sheriff yang sedang sekarat masih punya sedikit tenaga untuk melakukan perlawanan. Sementara Joe yang sudah kelewat emosi berniat untuk memasaj mata Pak Sheriff menggunakan kedua jempolnya. Sarah benar-benar syok melihat belahan jiwanya sudah pindah alam. Mata, hei mata. No! Sarah merasa hidupnya sudah gak berarti lagi tanpa Lauren di sampingnya. Namun daripada tewas di tangan si badut, Sarah memilih bundir untuk menyusul Lauren ke alam baka. Capek-capek bawa sensor, si badut kecewa akan kematian Sarah dengan cara mandiri. Kemudian ia menemui Joe yang sedang terkapar setelah ketampar peluru di jengger telinganya. Is that you? Oh yeah. Joe meminta si badut untuk segera mengakhiri penderitaannya. Terlebih ia gak mau hidup dengan pendengaran yang terganggu. Kill me, you stupid. Dengan tewasnya Joe, si badut seolah tidak punya tujuan untuk hidup. Ditambah lagi penyesalan akan dosa-dosanya selama ini yang terus menghantui si badut. Dan hingga pada akhirnya, si badut memilih bundir menggunakan senjata andalannya. Forever and ever. Don't wanna sleep in
Berakhir sudah petualangan Joe dan si badut sang si Kobil yang sudah banyak menelan korban. Meskipun tidak diceritakan asal-usul tentang mereka, setidaknya kita bisa menyimpulkan bahwa kelakuan kedua orang ini adalah potret dari orang-orang yang memilih cara pintas untuk menghasilkan cuan. Dan ya, namanya juga manusia, si badut pun terus dihantui rasa bersalah hingga hidupnya yang selalu merana berakhir dengan cara yang tragis pula. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.